Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bu Ima akan menyampaikan materi IPA, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini yaitu tentang cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya, atau bisa disebut dengan adaptasi makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu kompetensi dasar 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kompetensi dasar 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, siswa dapat menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengertian dan tujuan dari adaptasi itu sendiri. Yang pertama, adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemudian, tujuan adaptasi ini adalah yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, agar makhluk hidup bisa mengatasi tekanan dari lingkungannya sehingga bisa mempertahankan hidupnya. Yang ketiga, untuk melindungi diri dari musuh maupun pemangsa lainnya. Yang keempat, untuk bisa mendapatkan makanan. Nah, anak-anak, jenis-jenis adaptasi ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adapun pengertiannya, untuk adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh supaya bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua, untuk adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian, adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa membedakannya kan? Jadi, kalau morfologi itu adalah fungsi kerja organ tubuh, untuk adaptasi fisiologi adalah dari bentuk organ tubuhnya, dan adaptasi tingkah laku adalah tingkah laku dari makhluk hidup itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Adaptasi tumbuhan berarti proses tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup dari segala cuaca dan keadaan yang terjadi di lingkungan tempat hidupnya. Tumbuhan memiliki cara unik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup, seperti berikut ini. Di tumbuhan terhadap lingkungannya adalah yang pertama, pohon jati, pohon mahoni, dan pohon kedondong. Ketiga jenis tumbuhan ini menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Kemudian, pohon kaktus. Kaktus dapat bertahan hidup di gurun karena mampu mengatur penggunaan air secara efektif. Kaktus ini memiliki ciri
Seperti yang kalian ketahui, batangnya tebal karena tersusun dari jaringan spons. Kemudian akarnya panjang dan banyak, serta ciri yang paling menonjolnya adalah memiliki daun berbentuk duri. Selanjutnya adalah teratai. Teratai merupakan tumbuhan yang hidup di air. Akar dan batang terdapat di dalam air, sedangkan helaian daunnya mengapung di permukaan air. Bunga teratai tampak menyembul di permukaan air dengan indah. Nah, ciri-ciri khusus teratai ini adalah yang pertama, memiliki daun yang berukuran lebar. Kemudian permukaan daunnya dilapisi lilin dan memiliki banyak rongga udara pada akar dan batangnya. Penjelasan ini bisa kamu lihat pada buku halaman 10, 11, dan 12. Selanjutnya adalah pohon bakau. Kalian tahu pohon bakau tumbuh di mana? Ya, pohon bakau ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa atau di pesisir pantai yang tanahnya tergenang air dan miskin akan oksigen. Meskipun demikian, bakau dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, ciri khas dari tumbuhan bakau ini adalah memiliki akar nafas atau pneumatofos. Akar nafas ini berasal dari akar utama. Akar nafas ini tumbuh ke atas dan muncul ke permukaan air. Akar nafas ini memiliki jaringan spons sehingga mempermudah penyerapan oksigen. Selanjutnya adalah contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan tempat hidupnya. Yang pertama, ada yang disebut dengan xerofit. Xerofit ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering dan panas. Contoh dari tumbuhan ini adalah kaktus, kurma, dan lidah buaya. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, lapisan permukaan tubuh dilapisi oleh lapisan lilin. Lapisan lilin ini berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, daunnya berukuran kecil, bahkan berbentuk duri, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Yang ketiga, akarnya sangat panjang dan berfungsi untuk mencari air sampai ke tempat yang jauh sekalipun. Yang keempat, batangnya tebal, berfungsi menyimpan cadangan air yang banyak. Nah, itu adalah tumbuhan xerofit. Kemudian, yang kedua adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau berair. Ciri-ciri hidrofit ini adalah yang pertama, terapung di atas air. Yang kedua, memiliki daun yang lebar. Yang ketiga, mempunyai tangkai yang menggembung berisi udara sehingga mengapung. Nah, kalian bisa menyebutkan contoh dari tumbuhan hidrofit? Betul. Tumbuhan hidrofit ini adalah contohnya dok dan kangkung. Selanjutnya adalah tumbuhan higrofit. Kalau tadi hidrofit, sekarang higrofit. Higrofit ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Higrofit banyak tumbuh di hutan hujan tropis. Ciri-cirinya adalah daunnya tipis dan lebar. Kemudian pada permukaan daunnya terdapat banyak stomata. Nah, stomata ini apa anak-anak? Stomata adalah mulut daun, sehingga proses penguapan airnya berlangsung cepat. Nah, adapun contoh dari higrofit ini adalah tumbuhan paku dan lumut. Selanjutnya adalah halofit. Halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang asin atau tergenang air laut. Halofit ini tumbuh di pesisir pantai. Adapun ciri-cirinya, yang pertama,
pada akar terdapat filter untuk menyaring masuknya garam berlebihan. Yang kedua, kelebihan garam akan dikeluarkan dari daun. Nah, contohnya tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal, tumbuhan halofit ini adalah tumbuhan bakau atau disebut mangrove. Jangan lupa kalian buka bukunya untuk penjelasan ini pada halaman 21 dan 22. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya yaitu mengenai adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Tadi di awal adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya sudah selesai kita bahas. Dilanjutkan sekarang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Yang akan Ibu bahas yang pertama kali adalah tentang kelelawar. Kalian tahu kelelawar? Ya, kelelawar adalah hewan yang biasa hidup di gua atau tempat-tempat yang gelap. Nah, kelelawar ini bukan merupakan unggas, tapi kelelawar ini termasuk ke dalam mamalia. Kelelawar mempunyai ciri khusus. Yang pertama, dia memiliki sayap yang lentur dan tipis, serta kaki dan cakar yang sangat kuat. Nah, untuk apa sayap kelelawar ini dibentuk lentur dan tipis? Tentu saja akan ada kegunaannya. Dia dibuat berbeda dengan sayap burung pada umumnya. Nah, sayap kelelawar ini berupa selaput kulit lentur. Selaput ini akan membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Kemudian kelelawar memiliki kaki dengan cakar yang sangat kuat, di mana cakar ini akan digunakan untuk mencengkram langit-langit gua atau dahan ketika dia sedang tidur atau istirahat. Kemudian, kelelawar bersarang di langit-langit gua dan cabang pohon yang tinggi. Nah, kelelawar ini biasanya tidur atau istirahat dengan posisi bergelantungan terbalik, di mana kakinya itu ada di atas dan kepalanya di bawah. Posisi demikian membuat kelelawar aman dari jangkauan musuh dan memudahkannya untuk ketika dia akan terbang. Dan jika dia hendak terbang, hewan tersebut cukup membuka dan mengepaskan sayapnya. Yang ketiga, kelelawar memiliki sistem yang khas yang disebut ekolokasi. Kelelawar terbang mencari makan pada malam hari. Agar dapat mencari makan di malam yang gelap, kelelawar menggunakan sistem ekolokasi ini. Apa pengertian ekolokasi? Nah, kita jelaskan. Ekolokasi merupakan suatu sistem penggunaan pantulan bunyi atau echo untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Objek tersebut dapat berupa makanan, pepohonan, ataupun dinding gua. Dengan cara demikian, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalur yang hendak dia lewatinya, walaupun dalam keadaan gelap sekalipun. Nah, itu tentang ciri khas kelelawar. Selanjutnya adalah tentang ciri khas cecak. Pastinya kalian sudah tahu ya semua binatang cecak. Cecak ini merupakan binatang yang hidup merayap pada dinding. Dan dia masih satu kerabat dengan tokek. Makanan cecak ini berupa hewan kecil seperti nyamuk dan laron. Adapun ciri khasnya adalah yang pertama, memiliki struktur kaki yang khusus. Kalau kalian perhatikan, cecak dapat merayap di dinding karena memiliki guratan-guratan pada kakinya yang dilapisi oleh bulu-bulu halus yang lengket. Struktur ini berfungsi sebagai alat perekat ketika cecak akan merayap. Itulah sebabnya mengapa cecak tidak terjatuh saat merayap di dinding. Yang kedua, memiliki lidah berlendir yang lengket. Nah, tujuannya adalah untuk menangkap mangsanya. Kemudian,
dapat melakukan autotomi. Autotomi adalah cara pelindungan diri dari musuhnya saat cecak merasa terancam. Dia akan memutuskan bagian dari tubuhnya, biasanya adalah ekornya. Selanjutnya adalah penguin. Penguin termasuk kelompok burung. Meskipun penguin tidak mampu terbang seperti kebanyakan burung, penguin dapat hidup di daerah dingin atau daerah kutub biasanya. Suhunya itu dapat di bawah 0 derajat Celcius. Nah, penguin ini dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit yang ditumbuhi bulu sangat lebat. Di bawah permukaan kulit tersebut terdapat lapisan lemak. Nah, fungsi dari bulu yang lebat dan lapisan lemak ini membuat tubuh penguin tetap hangat. Penguin juga suka bergerombol dan berdiri berdempetan agar tubuhnya tetap hangat satu sama lain. Selanjutnya adalah bebek. Bebek merupakan unggas yang hidup di air. Hewan ini dapat mengapung dan dikenal pandai berenang. Untuk mendukung kehidupannya, bebek memiliki ciri khusus. Yang pertama, bebek memiliki bulu yang tersusun rapat dan berlapiskan minyak. Fungsi dari lapisan minyak pada bulu tersebut adalah agar bulu bebek tetap kering, meskipun bebek mengapung dan menyelam ke dalam air. Lapisan minyak tersebut berasal dari kelenjar yang ada di bagian ekor bebek. Bebek meminyaki bulunya dengan menggunakan paruhnya. Ciri kedua dari bebek adalah bebek dapat berenang karena memiliki selaput kaki. Selaput kaki berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan dapat juga menahan berat badan ketika berjalan di tanah berlumpur. Ciri yang ketiga, bebek dapat menutup lubang telinganya ketika menyelam ke dalam air sehingga telinganya tidak kemasukan air. Kemudian ciri yang keempat, bebek memiliki paruh berbentuk sudu. Bentuk sudu ini berfungsi sebagai alat penyaring makanan ketika bebek mencari makanan di daerah berlumpur. Jangan lupa anak-anak, materi ini bisa kalian buka di buku paket halaman 53. Yang terakhir adalah unta. Unta ini merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat, sehingga sanggup melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Mengapa demikian? Karena unta memiliki ciri khusus yang membuatnya dapat bertahan hidup di daerah gurun yang panas. Adapun beberapa ciri unta adalah yang pertama, unta memiliki punuk. Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena memiliki punuk. Punuk ini merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Apabila unta tidak memperoleh makanan selama dalam perjalanannya, maka hewan ini akan menggunakan lemak pada punuknya sebagai sumber makanan. Nah, dalam hal ini lemak diubah menjadi energi dan air untuk kebutuhan hidupnya. Setelah digunakan, punuk unta ini akan menyusut dengan sendirinya, lembek dan terkurai ke sisi tubuh. Ciri yang kedua adalah memiliki bulu mata yang panjang. Nah, fungsi dari bulu mata yang panjang pada unta ini yaitu untuk mencegah kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Ciri yang ketiga, unta memiliki kaki yang panjang dengan telapak yang lebar dan tebal. Struktur kaki unta tersebut melindungi badan unta dari pantulan panas padang pasir. Telapak kaki yang lebar dan tebal dapat mencegah tubuh unta terbenam ketika berjalan di pasir. Nah, materi ini kalian bisa baca pada buku paket halaman 54.
Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya. Setiap makhluk hidup melakukan adaptasi yang berbeda-beda agar dapat bertahan hidup. Nah, contoh lain adaptasi hewan di sini adalah dengan melakukan mimikri dan kamuflase. Yang pertama adalah kamuflase. Kamuflase merupakan perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Contohnya adalah cheetah dan singa. Binatang ini bersembunyi di rerumputan untuk mengintai mangsa agar tidak dicurigai. Kemudian, contoh lain, beberapa jenis serangga memiliki bentuk dan warna seperti tempat hidupnya. Misalnya adalah serangga kulit kayu, kupu-kupu daun, dan belalang bunga. Serangga tersebut menyamarkan diri dengan tempat hidupnya agar terhindar dari pemangsanya, seperti burung. Nah, contoh lainnya lagi adalah beruang kutub. Binatang ini memiliki warna bulu putih dengan warna bulu putih di tengah hamparan salju. Tentu akan membuat pemangsanya kesulitan memangsanya sehingga bahaya dapat dia hindari. Kalian silakan membuka buku halaman 73 untuk membaca ulang materi ini. Selanjutnya adalah tentang mimikri. Mimikri adalah perilaku hewan mengubah tubuhnya dengan warna yang dihinggapi. Jadi, ada kamuflase hewan tidak dapat mengubah warna tubuhnya, sementara pada mimikri, hewan dapat mengubah warna tubuhnya. Jelas ya anak-anak, perbedaan antara kamuflase dan mimikri. Ibu ulang, perbedaan antara kamuflase dan mimikri adalah jika pada kamuflase, hewan tidak dapat mengubah warna tubuhnya, sedangkan pada mimikri, hewan dapat mengubah warna tubuhnya. Contoh mimikri adalah yang pertama, kelinci, sepatu salju, dapat mengubah warna tubuhnya dari putih pada musim dingin menjadi kecoklatan pada musim panas. Yang kedua, bunglon. Bunglon saat di dahan pohon mampu mengubah warna kulitnya menjadi kecoklatan seperti dahan yang ia hinggapi. Dan ketika berada di atas dedaunan, bunglon mampu berubah menjadi kehijauan. Yang ketiga, gurita berwarna abu-abu muda dan putih. Namun, dalam kondisi tertentu gurita dapat mengubah warna tubuhnya. Misalnya, ketika memperingatkan gurita lain atau ketika menyamarkan diri dari musuh. Baik anak-anak, materi tentang mimikri ini kalian bisa baca di buku paket halaman 70. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu dan mengulang hafalannya. Jaga kesehatan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.